Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai agama sempurna, Islam memberikan bimbingan kepada manusia sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Adalah benar jikalau dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna dalam arti bahwa nilai-nilai Islam menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cuplikan kecil dari bagaimana hak-hak hidup bertetangga menurut ajaran Islam. Seperti yang kita maklum bahwa secara zahir tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Apalagi jikalau kita adalah perantau. Walaupun hakikatnya seluruh manusia di permukaan bumi ini adalah perantau, tapi perantau dalam artian kita jauh dari kampung halaman tempat di mana kita dilahirkan, jauh dari ayah bunda, keluarga, sanak famili, dan handai tolan. Tidak selamanya hidup ini berjalan mulus. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentu bukan orang dari kampung yang datang menolong kita lebih dahulu, melainkan tetangga sebelah menyebelahlah barangkali yang akan melaksanakannya. Banyak orang merasa senang tinggal dalam satu lingkungan oleh karena ia mempunyai tetangga-tetangga yang sesuka hidup sosial, bermasyarakat, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang orang merasakan lingkungannya sebagai neraka oleh karena tidak ada tetangga-tetangga yang dapat diajaknya untuk hidup bersosial. Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga ini, sehingga melalui hadis dari Abi Suraij Al-Khuzai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Iman kepada Allah dan hari akhir dijadikan taruhan untuk memberikan stres agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Dengan kata lain, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja
yang akan bisa berbuat baik kepada tetangganya. Kalau demikian masalahnya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dengan kata lain, apa hak-hak dalam kehidupan bertetangga itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibnu Shu'aib, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, pertama, izasta'ana bika a'antahu. Apabila ia minta tolong kepadamu, hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adat hidup adalah tolong menolong. Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun, apabila kita minta tolong kepada orang lain, hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya sekali ditolong langganan. Setiap datang kesulitan, ke situ lagi kita lari. Manusia pada waktu-waktu tertentu punya juga titik jenuh. Ya, kalau duitnya lagi ada, pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega, mungkin dia mau menolong orang. Sekali, 2 kali masih juga ditolong, 3 kali barangkali juga mungkin, 4 kali ke atas mukanya udah rada butek. Saudara-saudara, oleh karenanya, walaupun adat hidup adalah memang tolong menolong, tolong menolong itu artinya kan take and give, saling memberi, saling menerima. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya juga kita menerima. Tapi yang diajarkan oleh agama memang yadul ulia khairun min yadis sufla, seperti kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan. Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin. Bahkan sesuatu yang kita mampu pun, kalau masih ada yang mau nolongin, masih kita andelin tuh orang. Iya, lu aja dah, lu aja. Padahal kita bisa. Akhirnya terdidik kita untuk manja, kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi walaupun adat hidup adalah tolong menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan, bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral.
Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian, orang yang kita tolong mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun. Termasuk jenis yang min haitsu la yahtasib. Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Bahwa pertolongan kita kepada orang lain akan meluaskan jalan usaha kita. Bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita sendiri. Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup, tapi dia masih selalu merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak, tapi perasaannya selalu miskin, maka dia miskin terus. Duitnya 1 juta, hilang 1.000, yang 1.000 dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nasaban sehari makan sama pala gesek mulu. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja udah. Saudara-saudara, lah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini kita sudah merasa kaya, alhamdulillah, inilah yang diberikan Allah kepada kita. Miskin saya? Enggak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi. Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Tidak punya duit saya, oh, orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya masih lebih banyak. Orang yang kaya hakiki. Dari sini kekayaan berangkat, dari sini kekayaan dimulai. Oleh karena itu, biarin duit kita banyak asal hati kita kaya, nggak apa-apa. Daripada duit nggak punya, hati melarat, dah susah kemana-mana. Kesono sumpok kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya, bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita. Pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita. Yakinlah itu. Karena Allah tentu tidak buta. Allah tentu maha adil. Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nolongin anjing kejepit. Susah ditolongin, begitu senang nginjak. Kadang-kadang tahu begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta.
Allah kan adil, akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, apabila dia meminta bantuan kepadamu, bantu. Andai kata belum bisa, ya dengan kata-kata. Kata-kata itu juga sudah meringankan kesulitan orang. Kadang-kadang sudah membantu enggak, ngomong enggak enak lagi. Ini namanya orang udah jatuh kita tibanin ember. Orang sudah datang minta bantuan, kesulitan. Sudah gitu udah enggak kita kasih. Ngomong kita pahit bener. Potongan lu mau minjem duit apa ada harapan ganti? Umpamanya saudara-saudara, taruh kata tidak bisa kita membantu secara real, bantulah dengan kata-kata. Syukur kalau dengan doa. Saat ini barangkali saya belum bisa bantu, mudah-mudahan dari tetangga lain barangkali bisa bantu, karena saya sendiri dalam posisi yang sedang agak sulit umpamanya. Bantulah dengan kata-kata, dengan doa, setidaknya dengan harapan, sehingga orang pulang walaupun tidak mendapatkan apa yang tidak dia ingin, apa yang dia inginkan tidak didapatkan, tapi setidaknya hatinya tidak terlalu sakit. Dua, yang ketiga, wa inistaqradoka aqradtahu. Apabila dia meminjam kepadamu, pinjami dia. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Meminjam, istilah hidup kan ada, memang kita tutup lubang gali lubang. Gak selamanya orang selalu ada. Makin kaya ya makin besar urusannya, makin banyak duitnya ya makin banyak pengeluarannya. Bisa jadi loh, orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang punya duit 100.000. Kenapa? Dia punya duit 100.000 lah, urusannya 200.000. Tapi dia punya duit 10.000 lah, jajannya cuma bakso anteng. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang 100.000 itu tadi. Kenapa? Yang 100.000 besar uangnya, besar lagi urusan. Yang 10.000 kecil memang jumlahnya, tapi kecil juga barangkali urusannya. Itu barangkali juga satu pola daripada keadilan Allah. Oleh karenanya saudara-saudara, hidup itu tutup lubang gali lubang. Enggak selamanya kita ada, enggak selamanya juga kita enggak ada. Pada saat kita enggak ada, ya kepada tetangga. Pada saat kita ada, tetangga kesulitan, boya kita datang memberikan pertolongan, meminjam. Cuma kalau kita jadi tetangga pun harus jelas, minjem ya minjem, minta ya minta. Ini jangan minta ya minta, minjem ya minta. Enggak jelas batasnya, enggak jelas batasnya, saruh jadinya. Sebab istilah minjem ini kan utang. Utang itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi harus jelas. Minta, ya minta. Minjam, ya minjam. Jangan kalimat itu disamarkan. Karena udah keseringan minta mulu, pakai istilah minjem dah. Minjem dulu duit. Mau minta, malu keseringan, minjem dikata. Padahal minta juga maksudnya. Samar jadinya. Dia juga, apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Saudara-saudara, ya tentu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk hal-hal yang memang wajar dalam bertetangga, pinjam meminjam. Teriskaan umpamanya tuh, lalu pisau, apa gunting, apa-apa. Tapi tentu terbatas kepada, jangan yang milik-milik pribadi pinjam meminjam istri
Itu tentu malah mal'un, terlaknat dalam agama itu tidak ada. Umpamanya bini gue lagi halangannya, gue pakai dulu lah punya dong. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu yang kamu ada, punya, pinjami dia. Sebab satu saat pun pasti akan terjadi di mana kita juga bisa minjam kepada orang lain. Dengan demikian akan terjadi saling pengertian. Sebaliknya kalau kita ada, seret banget keluarnya. Orang minjem, kita ada, orang tahu kita punya, nggak kita kasih. Entar giliran kita perlu minjem, dia kan gitu juga, bayar utang. Jangan, kalau dia jangan dah, puyuh bebuntut, jangan dipinjam nih. Nah, dia begitu juga sama kita, kan begitu hidup itu. Dia begitu juga katanya sama kita. Orang yang berhati sutra itu jarang. Orang yang berhati emas itu jarang. Yang bisa membalas air tuba dengan air susu itu jarang. Yang bisa berbuat baik dengan orang yang jahat itu kan langka. Kita kan sistemnya masih draw. Udah begitu ya, gue begitu. Seri kita maunya. Dan memang agama mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap suatu kejahatan yang seimbang. Tapi kalau kamu berbuat baik dan mau memberi maaf, itu yang lebih baik dan itu yang akan dapat pahala. Jadi kalau orang pelit sama kita pelit lagi, ya seri mang. Seri. Artinya nilai diri kita tidak lebih baik daripada dia itu. Tapi kalau kita bisa baik sama tetangga yang pelit, pertama nilai kita lebih baik daripada dia. Yang kedua dia bingung diri dah. Dia bingung diri. Nih orang gue pelit banget sama dia gue baik banget sama gue. Dia bingung diri, saudara-saudara. Kalau emang nggak bingung malu, badak. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, bersilaturahmi dengan orang yang marah sama kita. Wah, itu ajaran terpuji sekali. Memberi orang yang mencegah kita, bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita sih tahu dia marah banget sama kita, cuman kita pura-pura nggak tahu aja, kita anggap dia nggak marah sama kita. Ketemu tetap assalamualaikum, mau kemana? Perkara dia mau nyaut apa enggak itu bukan soal, tapi kita sudah menunjukkan nilai bahwa kita lebih baik dari dia. Aku nanya kok sama kau, aku lebih baik dari kau. Tapi itu jangan lalu timbul. Jangan lalu timbul perasaan tuh kan, gua kan, tuh ya. Jangan. Dengan berbuat itu kita hanya ingin membuktikan bahwa kita tidak sama kok dengan dia. Dia boleh marah sama saya, tapi saya nggak bisa marah sama dia. Dia boleh pelit sama saya, tapi saya nggak bisa kok pelit sama dia seperti dia pelit kepada saya. Dia boleh memutuskan silaturahmi dengan saya, tapi saya nggak bisa kok begitu. Dengan begitu kita sudah menunjukkan satu posisi bahwa kita lebih baik daripada dia. Tapi kan langka yang begitu. Umumnya yang enak kan draw, tos-tosan. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi izas takrodoka akrotahu. Apabila ia meminjam sesuatu kepadamu dan kamu ada kemampuan, ada yang akan kamu pinjami, pinjamkan dia. Apalagi kalau kita merasa bahwa yang meminjam ini dalam satu posisi yang memang dia rasanya sulit untuk mengganti. Lebih baik sudah diniatkan sedekah saja, diikhlaskan. Sudahlah bu, nggak usah pinjam, saya bantu saja. Daripada nanti jadi beban lagi, sudah saya ikhlaskan, saya bantu. Itu yang lebih istimewa. Tapi saya katakan tadi, kalau tidak ada kesadaran bahwa rezeki adalah amanah Allah, bahwa harta adalah titipan Allah, apa sih yang kita punya? Seperti kita lahir ke dunia, begitulah kita akan masuk ke liang kubur. Cuma kelebihannya kain putih saja. Selebihnya tidak ada lagi. Sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini, begitulah kita akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi yang kita jaga kukuh-kukuh, yang kita bentengi, yang kita bakhil karenanya, sedikit pun tidak akan pernah kita bawa. Kecuali kalau dia
saya katakan tadi, kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah, termasuk menolong orang. Ada juga lagi nih, minjemin tapi nyakitin, rentenir namanya. Pakai perjanjian, minjam 10 pulang 15, itu sama juga nyekek leher. Karena itu rentenir sangat dicela dalam ajaran agama. Mencari orang-orang susah, menolong, tapi di belakang menolong menjerat, sehingga utangnya itu lalu beranak. Giliran gak mampu aja, tanah orang digetet. Mungkin gak mampu, rumahnya ditarik, habis dah. Saudara-saudara kaum muslimin, akhirnya yang melarat semakin bertambah kemelaratannya. Itu yang keempat. Maksud saya yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, wa iniftaqara utta alaihi, apabila dia miskin. Maksud miskin di sini kesusahan. Utta alaihi, tengokin orang yang kesusahan. Saudara-saudara, ini bahkan yang dicontohkan lebih diutamakan oleh Nabi. Kalau orang susah yang sakit, lebih diutamakan untuk ditengokin. Kenapa? Udah jelas langka yang nengokin, langka yang nolongin. Mau berobat susah, ke dokter juga sulit. Tapi kalau orang kaya sakit, dokter dia bisa telepon, apotek dia bisa telepon, nggak ada duit dia bisa bayar pakai kredit card. Orang miskin sakit, boro-boro manggil dokter, kadang-kadang mantri juga nggak mampu dia panggil. Sehingga dengan demikian apabila ia mendapat kesulitan, tengokin. Jangan berat langkah untuk menengoki orang yang memang mendapat kesulitan itu. Sebab kalau tidak, maka nanti pada suatu saat bila kita yang mendapat kesulitan, orang akan berat juga kakinya untuk nengoki kita. Kita biasanya kalau orang kayaan aja dikit dapat kesulitan, dok kayak besan yang nengokin dah. Yang mau setor muka, yang mau jilat macam-macam. Tapi kalau yang digubuk reot, yang melarat itu mendapat kesulitan, yang lewat cuman melengos dong, siano sakit ya? Iya, kesianan. Udah kesianan doang, terus lewat. Terus lewat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, wa iza marido uttahu, apabila dia sakit, datanglah kamu, tengokin, hibur hatinya. Kalau perlu bantu, berikan obat, setidaknya dengan ucapan dan doa yang bisa meringankan sakitnya itu. Sebab ini, kalau orang sakit ditengokin, itu kesannya itu mendalam sekali. Bukankah itu Quraisy yang ngeludahi Nabi masuk Islam? Oleh karena pada waktu sakit dia, Nabi yang nengokin. Tiap Nabi lewat ke masjid diludahin. Begitu itu orang sakit, Nabi pertama yang nengokin. Apa yang terkesan? Ya Muhammad, bukan main akhlakmu. Tiap hari kamu lewat, saya ludahin. Sekarang begitu saya sakit, seorang pun belum datang nengokin saya. Kamu lebih dulu nengokin. Akhlakmu Muhammad. Mulai hari ini saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kalau kita sakit ditengokin orang, rasanya udah jadi obat tuh tengokan. Dan akan kita kenang, kita ingat. Iya dulu waktu saya sakit, dia datang. Dalam kondisi di mana kita prihatin, pertolongan orang biasanya, kebaikan orang sangat tidak mudah kita lupakan. Dan ini akan berakibat kita merasa berhutang budi. Dan kata orang, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi oleh karenanya apabila dia sakit, tengoki, jenguki. Kalau perlu, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita.
Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.